Podcast Bahasa Dunia episode 3. Halo Saling Friends, berjumpa lagi nih sama aku dan Miss Ima yang akan mengisi podcast hari ini. Nah, podcastnya kira-kira apa ya? Pasti kepo kan Saling Friends? Nah, hari ini kita akan mengisi podcast mengenai language story, foreign language, learning journey. Kita bisa tanya-tanya nih tentang pengalaman belajar bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Mungkin Miss Ima juga berbagi pengalamannya. Oke, kita sapa dulu untuk Miss Ima. Hai Miss Ima. Hello, Miss Ifa. How are you doing today? Oh, you look so great today. I'm great today, Miss. How about you, Miss? I'm feeling cool as well. I'm feeling good. Yeah. Oke, Miss, hari ini kita akan belajar mengenai pengalaman belajar bahasa asing nih. Kira-kira dari tema hari ini apa sih yang menarik untuk dibahas, Miss? Oke, karena hari ini kita akan membahas tentang perjalanan mempelajari bahasa asing gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa share tentang apa saja dan juga momen-momennya nih yang penting ya, yang dilalui selama belajar bahasa asing. Nah, bahasa asing di sini bisa bahasa apa saja, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Arab, dan lain-lain. Nah, sudah siap mendengarkan? Oke, kita langsung mulai saja nih, Miss Siva. Oke, Miss, langsung kita mulai untuk pertanyaannya, Miss ya. Karena anak-anak Saling Friends juga untuk Bapak Mom and Dad yang kira-kira kepo mengenai belajar bahasa Inggris dari kecil atau juga kan. Nah, saya punya pertanyaan nih. Can you tell us the starting point that has led you to learn a foreign language, Miss? Okay, well, the first time I learned a foreign language, which is English most of the time, was at elementary school. And I believe that everybody around me, most of the time and mostly, dedicated their time to learn a foreign language, which is English, since they were at elementary school. But nowadays, the time keeps changing. Sudah banyak anak-anak muda ya sekarang yang mempelajari bahasa itu lebih mudah lagi nih daripada saya gitu kan. Kalau saya starting pointnya adalah at elementary school. Kalau anak saya nanti atau mungkin adik-adik yang mau mendaftar ke kelas bahasa asing di Sastra Lingua Indonesia sudah mulai dari sejak umur 3 tahun sudah bisa. Nah, gimana kalau Miss Siva gimana? Pertama kali belajar bahasa Inggris itu dari mana dan kapan? Kalau saya sendiri belajar bahasa Inggris tuh dari SD juga sih, Miss, gitu. Tapi waktu SD tuh belum ada pelajaran bahasa Inggris, jadi kayak dikursusin gitu. Pertama-tama tuh kayak bingung, ini bahasa baru gitu kan, bahasa Inggris kira-kira bisa nggak ya gitu. Dan sekarang kan makin berkembangnya zaman teknologi tuh makin mudah dan nggak juga bisa belajar bahasa Inggris, kadang juga bisa belajar bahasa lain, entah kayak bahasa Korea atau bahasa Jepang gitu. Dan ya seru juga sih, Miss, kalau misalnya belajar bahasa Inggris atau bahasa lainnya gitu, karena juga membantu kita kayak misalnya dapat info kan pasti bahasa Inggris ya, Miss, ya. Jadi nggak yang cuma bahasa Indo aja gitu. Kira-kira gimana nih sama Miss Ima? Nah, ini menarik nih Miss Siva. Kenapa saya bilang menarik? Karena kalau teman-teman dimanapun kalian berada ya, menelusuri lebih lanjut tentang language journey ya yang pernah ada dalam hidup kalian, mungkin bukan bahasa Inggris kali ya yang pertama kali diajarkan secara informal ataupun formal. Ada nih satu bahasa yang sering kali kita lupakan, tapi sebenarnya kita selalu praktekkan tiap hari, tiap kita sholat misalnya, yaitu bahasa Arab. Nah, bahasa Arab. Justru saya rasa saya belajar bahasa Arab ini lebih dulu ya daripada bahasa Inggris. But again, the context where I learn Arabic language is kind of different. And also the purpose of learning the Arabic language is also different because of again like the demand of reciting Quran or probably learning let's say some words in the Quran like ayah for example or surah. So it's totally different from like the expectation why I learn English. Kalau bahasa Inggris rasanya
apa ya, lebih ke duniawian gitu ya. Jadi purpose-nya itu kita belajar bahasa Inggris untuk apa namanya global competition begitu. Nah untuk yang Arabic language it's totally different kind of setting dan juga purpose-nya juga berbeda. Tapi sama-sama memerlukan ke apa ya ketertarikan kita sendiri dalam pelajari bahasa itu. Dan kalau dilihat dari apa namanya pendalaman materinya nih Miss Siva. Nah, di Indonesia sendiri kita belajar bahasa Arab untuk mengaji gitu ya. Itu tidak sama dengan kita belajar bahasa Arab seperti bahasa yang kita gunakan di sehari-hari gitu kan. Nah, makanya kadangkala menurut saya fenomenanya adalah ketika orang tahu bahasa Arab untuk digunakan saat mengaji gitu ya dan juga diminta untuk conversation, kebanyakan memang nggak bisa gitu kan, nggak bisa untuk conversation in Arabic language. Kenapa? Karena itu tadi fokusnya untuk anak-anak Indonesia ya dan terutama saya misalnya waktu saya kecil fokusnya adalah bagaimana caranya saya bisa mengaji gitu bukan caranya berbicara bahasa Arab. Nah nowadays I think the trend is different ya, kita bukan hanya belajar bahasa Arab untuk mengaji tapi juga bagaimana caranya kita belajar bahasa Arab agar bisa memang berbicara langsung dengan lawan bicara kita di kehidupan sehari-hari using Arabic language begitu. Wah, seru banget ya, Miss, ya. Aku juga pernah sih, Miss, belajar kayak bahasa Arab gitu, tapi ya hanya sekilas aja dan juga waktu itu di madrasah. Nah, jadi kalau menurut Miss Ima tuh selain bahasa Inggris ada bahasa lainnya nggak yang mungkin Miss Ima bakalan pengen nih belajar bahasa ini gitu? Saya sebenarnya menyentuh ini ya, apa namanya Urdu language waktu sudah umur-umur I would say middle age no, I think like young adult mungkin ya di umur-umur 28, 29 I started learning like Urdu language, but again memang tidak bisa dibohongi ya ketika kita intensitasnya lebih banyak dengan bahasa tersebut, maka kita akan lebih fasih dan juga lebih memiliki kecakapan lagi untuk menggunakan bahasa tersebut. Sedangkan untuk Urdu language ini, saya hanya dengar di apa lagu-lagu Bollywood misalnya gitu kan ya, atau lagu-lagu India lainnya begitu. Dan intensitasnya tidak seintens seperti saya menggunakan bahasa Inggris untuk pekerjaan ataupun untuk berkomunikasi dengan kolega saya di luar atau juga untuk let's say mengajar misalnya. Nah, itu tidak seintens itu. Makanya saya rasa untuk melatih kemampuan kita dalam berbicara bahasa asing begitu ya, memang dibutuhkan intensitas yang lebih dalam begitu. Dan ini juga jadi pesan tertentu ya untuk siswa-siswinya sastra lingkungan Indonesia yang memiliki ekspektasi untuk bisa belajar bahasa asing sampai di level fasih itu memang membutuhkan waktu dan membutuhkan intensitas pembelajaran yang maksimal. Bener banget sih, Miss, saya juga pengen belajar bahasa Korea nih khususnya gitu kan, pasti kayak dimulai dari kecintaan dulu gitu, suka-suka lagu Korea gitu, jadi bisa tahu tentang bahasa-bahasa Korea gitu. Nah, Miss, discussing some local people nih, Miss, questionnya about whenever we move to a new place, Miss punya pengalaman nggak misal kayak ditanya mengenai aksennya gitu, atau Miss juga kepo nih tentang kayak ketemu sama orang baru di kota lain gitu, wah aksennya menarik nih. Pernah nanya nggak kayak asli mana, dari mana gitu? Iya. Nah, ini pasti pengalaman yang menurut saya lumrah ya bagi orang-orang yang dia berpindah ke suatu tempat ke tempat lainnya. Tidak jarang orang akan bertanya, "Hey, where are you from?" gitu. "Your accent looks different." Atau apa namanya dari cara kita mengucapkan kata misalnya ya, kesalahan-kesalahan pengucapan dan lain-lain begitu. Itu dijadikan sebagai tanda bahwa kita ini adalah orang asing di suatu tempat begitu. Nah, ini sebenarnya menjadi kelebihan dan kekurangan sih Miss Siva. Artinya kekurangan ketika kita memiliki aksen yang berbeda dengan local people yang di tempat itu adalah kita dipandang sebagai orang asing dan mungkin ya
mereka beranggapan bahwa our accent is beautiful, ya, atau mereka menganggapnya adalah oh sounds interesting atau unique. Tapi di satu sisi ada beberapa kasus di mana local people ya tend to kind of apa ya menganggap kita ini sebagai orang asing, which essentially mereka akan pojokkan atau mereka akan kucilkan because of the accent or because of the language that we can speak while they can't speak, ya. Jadi ada beberapa kasus terkait dengan language discrimination di mana local people yang ditemui misalnya itu apa namanya melakukan semacam diskriminasi bahasa. Wah, ini nih yang bahaya. Nah, jadi tidak boleh misalnya ya seseorang mengetahui ada orang lain memiliki aksen yang berbeda kemudian menjudge ya atau menghakimi dia karena aksen yang berbeda. Kayak misalnya kamu dari Indonesia ya. Oh, makanya di situ kamu pronunciation ininya misalnya kok beda banget dari kita. Udah kita apa namanya jangan temenan lagi misalnya gitu ya. So that's totally dangerous for keeping the stability of our community, ya. Dan tentu yang menjadi penyeimbang adalah orang-orang yang memang dia itu menganggap bahwa bahasa ini memang indah, bahasa apapun itu, ya. Even though our accent is different, our let's say intonation probably ya is different, dan tidak banyak ya orang yang paham tentang hal ini. Nah, jadi makanya Miss Ima dan juga Miss Yufa di sini ingin ngasih tahu nih ya bahwa language appreciation itu harus tersebar ke semua penjuru komunitas ya. Untuk apa? Agar kita bisa menyelaraskan ya pemikiran dan juga pemahaman kita terhadap betapa indahnya diversity in languages begitu. Nah, kalau Miss Siva sendiri ada pengalaman tertentu tidak soal apa namanya having let's say that kind of experience before? Kalau pengalaman saya sendiri waktu kuliah sih, Miss. Waktu itu kan kuliah di Jawa. Jadi waktu saya ngomong sama teman saya yang orang Madura, jadi mereka tuh kayak kayak kepo gitu. "Kamu pakai bahasa apa?" gitu. "Unik banget," gitu. "Kok aku nggak ngerti?" gitu. "Oh, aku pakai bahasa Madura," gitu. "Oh, gitu ya kalau ngomong pakai bahasa Madura, cepet," gitu. Jadi, itu hal yang menarik buat, beberapa temen saya tuh jadi kayak pengen belajar bahasa Madura gitu karena dari uniknya atau juga belajar bahasa Madura nambah wawasan juga, kayak belajar bahasa baru, seperti itu sih, Miss. Nice, nice. Itu sih cenderung ke language appreciation berarti ya. Jadi tidak ada apa namanya sentimen-sentimen khusus ya yang ditujukan kepada orang dari daerah tertentu karena memiliki bahasa yang lain dan itu menurut saya bagus begitu. Artinya teman kita atau temannya Miss Siva gitu ya ingin mengetahui lebih lanjut tentang bahasa dari Miss Siva begitu ya yang apa namanya diutarakan oleh Miss Siva karena memang mereka tidak pernah mendengar dan ingin tahu gitu kan. So it adds to their knowledge whether or not ada bahasa itu di daerah mereka atau memang that language exists in Indonesia begitu. Nah, beda halnya kalau misalnya gini Miss, apa namanya they tend to ask us to let's say speak in front of themselves dan kemudian apa namanya setelah kita ngomong begitu ya, kemudian mereka mencecar kita. Nah, itu beda lagi itu konteksnya. Nah, kalau yang konteks yang seperti ini itu wajib dihindari ya teman-teman karena tentu saja yang paling harus dimengerti adalah diversity atau keberagaman dalam bahasa itu yang menjadikan kita sebenarnya menjadi bangsa dan juga negara yang hebat begitu. Karena tidak banyak loh Miss negara di dunia ini yang punya sampai 700 lebih bahasa, bayangkan. Di Indonesia kita punya 700 lebih, apa tidak bangga itu sebagai orang Indonesia gitu. Oke, kalau misalnya dari pengalamannya Miss Ima nih yang pernah kuliah ke luar negeri ya khususnya juga, apa pernah ada pertanyaan kayak misalnya Miss Ima ngobrol bahasa Indonesia, entah di telepon ataupun juga bertemu dengan teman Indonesia, itu pernah ditanya nggak sama, local people di Amerika gitu, tanya, "Kamu pakai bahasa apa?" gitu. Nah, ini menarik juga. Saya rasa ya semenjak saya tinggal di US selama 2 tahun, saya rasa orang di sana cukup
tidak terlalu peduli ya dengan bahasa yang dibawa oleh masing-masing international student. Nah, yang mereka pedulikan adalah bagaimana mereka bisa share the information about, let's say, study, atau juga misalnya partisipasi international student ke dalam komunitas ataupun klub mereka begitu. They don't really care about the language that we speak actually, but tentu kita membawa identitas nationality. Nah, mereka tahu bahwa saya dari Indonesia misalnya. Dan of course karena mereka tahu bahwa nationality kita adalah dari luar begitu ya, maka otomatis dia juga tahu apa bahasa yang kita kuasai atau apa bahasa yang kemungkinan besar kita bawa dari negara kita. Nah, dari situlah mereka akhirnya bertanya, hey, what languages do you speak? Misalnya seperti itu. Nah, biasanya karena di Amerika Serikat dominantly mereka monolingual people. Nah, jadi artinya hanya berbicara bahasa Inggris ya. Kemungkinan besar kalau misalnya kalian traveling ke states yang ada di Amerika Serikat, most of the communities speak one language. Tapi sekarang sudah banyak movement-movement yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di Amerika Serikat, yaitu menambahkan bahasa Spanish ya atau Spanyol sebagai bahasa kedua. Nah, jadi sekarang teman-teman kalau misalnya lihat perkembangan penelitian ya ataupun program-program yang ada di sekolah begitu, penggunaan bahasa Spanyol di sekolah sudah mulai digalakkan. Nah, kemudian biasanya orang-orang di sana akan bertanya, hey, what languages do you speak? Misal saya bilang, I speak 3 languages misalnya. Mereka akan kaget, wow, 3 languages gitu kan. Kenapa? Karena mereka speak only one language. Can you believe that? Nah, makanya dari situ pula akhirnya mereka timbul ketertarikan, what languages do you speak? Atau mencari tahu bagaimana kita bisa belajar bahasa Inggris, padahal kita memiliki kemampuan lain di bahasa-bahasa lain juga begitu. Sampai saya ingat begitu ya, mungkin mereka mendengar international students dari beberapa negara, cara berbicaranya mungkin berbeda dan tidak sama dengan pronunciation dalam bahasa Inggris. Nah, pada saat itu mereka kenal saya dan mereka bertanya, kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara kamu bisa berbahasa Inggris dan memiliki pronunciation ataupun aksen yang kurang lebih hampir mirip dengan native speaker? Nah, mereka bertanya seperti itu. Bahkan karena pertanyaan itu pula akhirnya I reflect on myself begitu ya. Oh iya ya, kok bisa saya berbicara seperti intonasi ataupun gaya pengucapan dari speaker yang ada di US begitu. Karena I tend to speak like English with the American accent. Nah, kemudian akhirnya di situ juga muncul nih Miss Siva, muncul language story tadi atau language journey tadi, bahwa oke, ternyata saya sudah melalui beberapa proses ya yang mungkin orang lain tidak lalui, sehingga hasilnya lebih terlihat pada bahasa saya yang saya gunakan ya ketimbang dengan misalnya performance orang lain di bahasa yang sama gitu Miss Siva. Wah, sama juga sih Miss, dengan pengalaman saya juga sih kalau ngomong bahasa Jawa gitu juga kayak nggak kelihatan orang Maduranya gitu. Tapi kalau udah ngomong bahasa Madura tuh, oh iya bener orang Madura gitu. Okay. Miss, could you recommend me about a storybook that inspire us to be more curious about diversity in the world? Oke, nah ini kebetulan kita punya satu buku nih Miss Iva. Buat teman-teman yang ada di rumah, ada satu buku yang akan kita bacakan ya. Title-nya adalah All People Are Beautiful. Nah, gimana? Tertarik untuk mendengarkan kita untuk membacakan story ini? Oke, kita langsung buka bukunya ya. Okay, the book titles is All People Are Beautiful, written by Vincent Kelly. Okay, you can take a look at the book's cover here, ya, atau juga teman-teman bisa
untuk akses bukunya secara online ya. Di YouTube channel juga ada, ataupun di resource lainnya yang ada di Google. Oke, saya akan bacakan narasinya. All people are beautiful. Look at the world around you and you will see all the fun things to do and so many great people to meet. Okay, we're gonna jump into the next part. All people are beautiful, whether older or youthful. My community is filled with grandparents, parents, aunts, uncles, cousins, siblings, and friends. I love the time we spend together and never want it to end. All of my friends are unique, and that makes everyone special. Some have long hair, and some have short hair. Some are big, and others are small. Some people are really short, and others are very tall. Meet a few of my friends. William likes beating drums. Melanie likes playing with dolls. Carter likes playing soccer. Dylan likes riding his bike. Miles likes swimming in the pool. My friends like different things, but they're all really cool. We come from different countries and places, have different faces, and represent all races, but all people are beautiful. We speak different languages. Some speak English, Spanish, Portuguese, French, Dutch, Swahili, and Chinese. There are so many things to learn from each other, so we need all of this. All people are beautiful. Our differences are what unite us. Not two of us are the same. If we were all just alike, it would be really boring and a shame. All people are beautiful. It doesn't matter what you look like. What matters is that we treat each other right. Show respect, be polite, help each other, say thank you, and say great job. Okay, for the next page, Miss Eva will read it for you. Okay. All people are beautiful. Celebrate the people around you for who they are. Clap for them, cheer for them, make them feel special because everyone is a star. Okay, Diane, fun activity time. Okay, design your own character. It's time to use your imagination. So I'm giving you the opportunity to create your own characters. Okay, I made the next page just for you. The first thing to think about is what clothes your character should wear. Will they wear your favorite colors? Next, I think about what color and style of hair you will give them. Will they have long, short, curly, or straight hair? What facial features will they have? Think about the shape of their eyes, nose, or if they will have freckles. Remember to give your character a fun background to enjoy. Lastly, don't forget to name your character. The only rule here is to have fun. So make sure you have a good time. Okay, I think that's it for the read aloud session. Anyway. Okay, according to this storybook, what does beautiful mean to you after reading this book, Miss Ima? Okay. Beautiful. When we are listening to the word beautiful, I would think about like different ideas,
different, let's say, like languages as well, yeah, and also different looks. Like not everybody is the same. I mean, like if somebody says like, "Oh, okay, you are not beautiful," who says that? I mean, if let's imagine if your face is similar or the same as your friend's face, do you think that you are kind of happy with that? Do you think you are gonna happy with that? No, right? Because what? Because our face is the same as the others. I don't wanna have the same face as others, right? Saya tidak mau kalau misalnya wajah saya ternyata sama dengan orang lain yang satunya misalnya. I don't want it. Yeah. I mean, like I embrace myself as I am because I know that God gives me this face just because He wants to show like the greatness of creating a human, and that greatness is invested in myself. Nah, itu yang harus digarisbawahi nih sebagai apa namanya orang yang mengerti dan memahami ya tentang makna dari kata indah gitu ya atau kata cantik, kata bagus gitu. How about you, Miss Siva? What do you think it is? Nah, dari buku yang saya baca juga, Miss, akan banyak juga nih hobi mereka gitu. Itu kan jadi indah gitu, nggak cuma yang satu hobi dan juga ada di kalimatnya kalau misalnya hanya satu itu pun juga bikin bosen gitu, Miss. Kalau misalnya satu bahasa juga pasti bikin mereka bosen gitu. Jadi menikmati keberagaman bahasa itu juga indah ternyata kayak misalnya ada bahasa Prancis, ada bahasa Portugal, juga ada bahasa Spanyol juga. Itu rasanya indah gitu, beautiful. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, Miss, how does the book make you feel about differences between people? Okay, talking about differences again, diversity, yeah. The book has taught me to learn like how to see the differences as the strengths. Artinya kita melihat keberagaman ini bukan sebagai apa namanya kekurangan ya, tapi sebagai kekuatan ya which unite us, yang menyatukan kita. Nah, ini juga yang saya pelajari dari buku apa namanya All People Are Beautiful ya, bahwa setiap orang ini berbeda-beda dan hanya satu yang menyamakan mereka adalah bagaimana cara kita to treat them equally atau to treat them right. Bagaimana cara kita memperlakukan mereka secara adil, bagaimana cara mereka kita melakukan apa namanya treatment begitu ya kepada mereka secara benar. Artinya seperti tadi, meskipun wajahnya berbeda atau bahasanya berbeda, satu prinsipnya adalah we have to be polite. Misalnya kita harus sopan, and then we have to respect, kita harus menghargai, we have to help them, kita harus membantu mereka, we have to let's say appreciate their skills, kita harus menghargai ya, memvalue atau apa namanya memberikan let's say penghargaan terhadap skills mereka regardless of their faces, regardless of their languages, dan juga regardless of perbedaan-perbedaan lainnya yang mungkin ada gitu. Kurang lebih seperti itu. Iya bener sih Miss, juga kalau misalnya kita tahu tentang perbedaan, kita jadi tahu, oh ternyata orang yang wajah seperti ini, oh ternyata kebanyakan dari orang sini ya gitu. Kita jadi tahu, kita jadi belajar lagi gitu. Terus what does it relate to you? Oke, keterkaitan antara buku tadi dengan kehidupan saya rasa adalah tentang ini ya, apa namanya circle friendship yang saya punya saat ini. Dulunya mungkin circle friendshipnya hanya sebatas ya teman-teman di kelas saja. Nah, tapi sekarang ya seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya apa namanya fase kehidupan yang dilalui begitu, ternyata circle friendship saya tidak hanya sebatas ruang kelas begitu, tapi juga apa namanya orang-orang di seluruh dunia ya, yang dia datangnya dari berbagai negara, yang bahkan kita mungkin tidak pernah ke negara mereka begitu. Jadi
yang memang menjadikan story ataupun cerita dalam buku ini berkaitan dengan kehidupan saya pribadi adalah bagaimana I set ya friendship circles dengan beberapa orang dari beberapa negara yang bahkan secara kultur ya, secara lifestyle mungkin ataupun secara bahasa itu berbeda dengan saya sebagai anak yang dibesarkan di lingkungan Indonesia dan juga memiliki tentu nilai-nilai yang berbeda dari mereka begitu. Seru banget ya Miss kalau misalnya belajar bahasa tuh jadi tahu tentang budayanya, tentang lifestyle juga gitu kan ya Miss. Oke Miss, kalau yang pertanyaan ini Miss, can you think of a time when you saw someone treat unfairly because they spoke different languages? Kalau ini rasanya kita pernah lihat di beberapa kasus ya di Indonesia. Tapi kalau saya pribadi, misalnya saya pergi, let's say ke ke tempat-tempat lain begitu ya di Indonesia ataupun di luar negeri, yang paling mentok biasanya saya lihat adalah orang yang bertanya kamu dari mana dan kemudian bahasa apa yang kamu gunakan, tapi tidak sampai discriminating people gitu. Nah, tapi memang itu tidak terjadi pada saya untuk language discrimination, tapi memang ada beberapa teman yang mengaku bahwa di bagian-bagian wilayah tertentu begitu ya, itu ada beberapa orang yang tidak menyukai ketika ada orang asing dengan logat yang berbeda ataupun bahasa yang berbeda. Nah, justru kalau di luar saya rasa my language experience is really great ya, tapi kalau di lokal sendiri begitu saya pindah ke kabupaten lain begitu ya, di pasar saya pernah menemui pertanyaan semacam ini. Wah, ini dari Sumenep ya gitu. Nah tapi nadanya itu bukan nada persahabatan, lebih kayak kenapa you live here gitu. Nah, jadi yang semulanya ingin tahu where I'm from, but intentionally mereka juga bertanya the reason why I let's say move ya to this city, dan kemudian sort of gives me kind of a little bit sentimental feeling ya, karena kenapa harus bertanya saya kenapa tinggal di sini begitu, it's my right to move out, right? Dari one city to another city, for example, or one place to another place, and usually mungkin juga berkaitan dengan literasi ya, karena local people misalnya tidak tahu tentang tren saat ini yang anak muda alami, let's say like mobilitasnya, mungkin mereka cenderung untuk lebih memiliki prejudis tertentu terhadap like a certain person ya, bahwa like you should be living in Sumenep, but why you are coming to Pamekasan, like cause it's only like 1.5 hours, like right, for example. Nah, itu mungkin yang menjadikan mereka agak curious begitu, kenapa kita bisa pindah ke tempat mereka, misalnya seperti itu. Kalau dari pengalaman saya tuh ada di teman dari pulau lain gitu Miss, itu kayak bahasanya tuh kayak diejek gitu Miss, kayak terus juga dibuat bahan lelucon gitu, seperti itu. Jadi kayak kenapa nggak yang biasa aja ngomongnya gitu, padahal kan biasa juga enak gitu, lebih enak, padahal belajar bahasa di lain pulau juga kan juga menarik gitu, beautiful gitu Miss gitu. Jadi like how did they treat your friend? Kalau dari tanggapan teman saya tuh sudah terbiasa Miss, jadi mereka kayak ya sudahlah gitu, itu hanya candaan. Oke, kita langsung ke pertanyaan terakhir nih Miss. Could you tell me about the best ways to learn a foreign language Miss? Oke, saya rasa ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh siswa-siswi di Sastra Lingua Indonesia dan juga siswa-siswi di luar sana nih yang masih belum bergabung dengan Sastra Lingua Indonesia. Nah, rasanya kalau kita ditanya apa sih tips paling terbaik begitu ya untuk kita belajar bahasa asing, ini nggak ada jawaban yang pasti. Kenapa? Karena setiap cara itu hanya berlaku untuk beberapa orang dan terkadang untuk orang lain itu tidak
tidak berlaku begitu ya. Jadi harus ada modifikasinya atau penambahan dari beberapa cara yang sudah dicoba oleh orang-orang tertentu begitu. Nah, jadi menurut saya untuk mencari tahu apa sih strategi ataupun tips terbaik untuk mempelajari bahasa asing memang dilihat dari learning style dari siswa-siswi itu sendiri, kemudian juga bagaimana cara super mentornya memberikan motivasi dan juga encouragement begitu ya untuk mempelajari elemen-elemen dalam bahasa itu. Nah, di Sastra Lingua Indonesia sendiri nih teman-teman semuanya, kami menerapkan berbagai banyak metode ya, entah itu metode untuk individual dan juga metode untuk grup kelas. Nah, jadi memang ada beberapa perbedaan ketika super mentor kami mengajar siswa di kelas yang sifatnya privat misalnya dengan siswa di grup yang sifatnya memang berkelompok, itu ada beberapa metode pembelajaran yang kami terapkan. Nah, jadi best tipsnya memang pertama adalah mengetahui nih learning style kita seperti apa, apakah lebih nangkep dengan menggunakan auditorial learning, ataukah visual learning, ataukah spatial learning, atau yang lainnya. Nah, dan itu juga dikoordinasikan dengan super mentor nih Miss Siva, karena super mentor itu ya yang bertugas untuk mengarahkan, nah kemana jalur dari proses pembelajaran kita. Nah, selain itu juga ada yang namanya minat. Nah, apakah kita berminat untuk mempelajari bahasa itu juga ditentukan dari ketertarikan kita nih atau minat terhadap apa saja yang berkaitan dengan bahasa itu, termasuk produk-produk budayanya, misalnya seperti musik, film, buku-buku, begitu ya, yang ada pada bahasa tersebut, begitu. Selain itu, saya rasa juga sekarang kita sudah punya device masing-masing ya, dan dengan adanya perkembangan internet, kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang dimana tentu aplikasi ini kita bisa gunakan ya ketika kita senggang, dan juga kalau misalnya memang ada dedicated time ya yang memang kita luangkan untuk mempelajari sebuah bahasa, itu lebih bagus lagi. Jadi memang ada konsistensi di mana kita bisa mempelajari bahasa tersebut di jam yang sudah ditentukan oleh kita sendiri begitu. Dan tentunya teman-teman, another best tips adalah jangan berhenti hanya belajar bahasa itu satu kali. Jadi harus memang intens dan frequent ya. Jadi makanya di beberapa programnya Sastra Lingua kami tidak hanya membuka kelasnya itu hanya satu kali tatap muka nih, tapi juga ada series of meetings yang harus diselesaikan oleh siswa-siswi di Sastra Lingua Indonesia. Nah, kalau dari Miss Siva mungkin ada tambahan? Kalau dari saya tambahannya yaitu kita saat mencintai untuk belajar bahasa, kita harus niat gitu kan, pasti ada kayak, ih aku pengen nih bisa lancar bahasa ini gitu. Itu pasti ada niat untuk ingin belajar, dan juga setelah itu membiasakan diri belajar dari menonton film, kata Miss Ima juga mendengarkan lagu dan juga membaca buku. Nah, setelah itu kita latihan gitu, latihan baik itu dengan super mentor ataupun juga dengan native gitu. Nah, dan juga kalau misalnya saling friends nih, ingin belajar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, jangan bingung, ada juga di saling friends nih untuk di Sastra Lingua Indonesia kita juga ada program kursus bahasa asing, ada juga bahasa Inggris yang mungkin belajarnya dari basic, ada juga general English Miss gitu. Terus kalau misalnya ingin fokus dengan speaking, juga ada speaking boost, dan juga ingin belajar di bidang tertentu ada academic writing, atau juga mempersiapkan tes, juga ada TOEFL ITP preparation, IELTS preparation, dan juga ada yang baru lagi nih Miss, ada Duolingo. Nah, Duolingo ini juga banyak banget nih peminatnya. Mungkin salah satu dari kalian juga ingin belajar Duolingo. Atau juga ada yang mau belajar bahasa asing lainnya yang selain bahasa Inggris, ada juga bahasa Korea, ada bahasa Jepang, Mandarin, Arab, dan juga banyak lagi di Sastra Lingua Indonesia. Mungkin kalian tertarik, bisa dong kontak kami via WhatsApp gitu, mau tanya-tanya mengenai bahasa asing yang ada di Sastra Lingua Indonesia. Oke Miss, mungkin sebelum closing nih, saya mau ngasih pertanyaan nih buat saling friends ya. What is your story of learning a new language? Mungkin bisa komen-komen di comment box ya gitu. Dan yang kedua lagi, what's the most important moment in your life when you learn a new language? Sebelum kita closing, kita pengen tahu nih
dari podcast hari ini kira-kira kuncinya apa sih Miss gitu? Oke, sebenarnya ada 3 kata nih untuk merangkum konten podcast hari ini. Pertama adalah ketika kita belajar bahasa asing ya. Pertama, tentukan bahwa kamu memiliki bahasa asing untuk tujuan tertentu ya. Kamu bisa mempelajari bahasa asing untuk tujuan tertentu. Pertama, satu kata pertama adalah tujuan. Kemudian yang kedua adalah memberikan yang terbaik untuk setiap momen latihan. Jadi yang kedua adalah terbaik, menjadi yang terbaik ya. Kemudian yang ketiga adalah konsisten ya. Kamu harus juga mengikuti pace of learning kamu sendiri ya, jangan melirik orang lain, karena orang lain mungkin let's say lebih cepat belajarnya dari kamu, ataupun lebih tanggap misalnya. Tidak perlu iri dengan pace of learning orang lain. Yang terpenting adalah you have to find your own pace of learning so that you know exactly when you will kind of be successful of learning that language. Begitu kurang lebihnya. Oke, saat ini udah selesai nih podcastnya. Makasih banyak ya Miss Ima udah memberikan pengalaman yang sangat menarik gitu untuk saling friends yang kepo-kepo nih mengenai pengalamannya Miss Ima gitu. Oke, nantikan untuk podcast yang berikutnya pasti lebih seru dong gitu dengan saya Miss Siva dan juga Miss Ima gitu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.